Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa hidup sahabat Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang sedang meninggal dunia dengan rupa seekor keledai. Namun tak berapa lama para tetangganya yang datang melayat merasa aneh, sebab orang yang meninggal itu wajahnya berubah bercahaya seperti bulan purnama. Padahal semasa hidupnya orang yang meninggal itu suka makan barang yang riba. Setelah diselidiki, salah satu penyebabnya ternyata adalah semasa hidupnya ia tekun membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kisah keajaiban orang tersebut diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ia berkata, ketika aku pergi haji di tanah haram, aku melihat seseorang yang selalu membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun ia berada selama di tanah haram, baik pada saat tawaf mengelilingi Ka'bah, sewaktu berada di Arafah, maupun ketika berada di Mina. Maka aku menegur, hai seorang lelaki, setiap tempat ada doanya tersendiri, tapi kenapa engkau sibuk berdoa dengan salawat? Baik doa sesudah salat maupun di luar salat, dia tetap bersalawat kepada Nabi. Kemudian seorang pemuda itu menjawab, mengenai kesenanganku membaca salawat dalam berdoa. Ini ada kisahnya. Artinya terhadap perbuatan salawat yang dia lakukan itu ada dasar dan hikmahnya. Aku lantas berkata, kemudian Sufyan Ats-Tsauri bertanya, ceritakanlah kisahmu itu kepadaku. Maka mulailah dia bercerita, suatu saat aku pergi ke Khurasan untuk berkunjung ke Ka'bah. Ini bersama ayahku, kata si pemuda tadi. Ketika sampai di Kufah, ayahku jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah itu wajah ayahku aku tutupi dengan kain. Namun ketika aku buka penutup wajahnya, aku lihat wajahnya sudah berubah seperti rupa keledai. Melihat kenyataan itu aku sangat bersedih. Lalu aku berkata dalam hati, alangkah malunya jika hal ini diketahui banyak orang, di mana wajah jenazah ayahku telah berubah menjadi seperti keledai. Di saat aku dirundung kesedihan dan kebingungan itu, tiba-tiba aku terserang ngantuk yang sangat berat. Tidak lama kemudian aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi seolah-olah aku didatangi seseorang lelaki yang wajahnya bercahaya. Ia memakai tutup lalu membuka wajahnya seraya berkata, kenapa engkau bersedih hati wahai sahabatku? Aku menjawab, bagaimana aku tidak bersedih hati menghadapi cobaan seperti ini. Lantas lelaki itu menuju jenazah ayahku lalu mengusap wajahnya. Tiba-tiba beliau sembuh dari bencana yang tengah menimpanya. Aku pun mendekatinya dan membuka wajahnya. Kemudian aku perhatikan wajah jenazah ayahku bagaikan bulan purnama yang terang benderang. Kepada lelaki tadi aku bertanya, siapakah anda? Kemudian beliau menjawab, aku adalah Nabi Mustafa. Aku pegangi ujung bajunya. Kemudian aku berkata kepada beliau, demi kebenaran Allah, ceritakanlah kisah ayahku ini kepadaku. Beliau bersabda, pada mulanya ayahmu ini adalah orang yang suka makan riba. Maka ketika mati rupanya berubah seperti rupa keledai, baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ayahmu rupanya seperti keledai di dunia. Tapi ayahmu semasa hidupnya di dunia selalu membaca salawat kepadaku setiap malam sebelum tidur sebanyak 100 kali. Ketika hal ini dibeberkan kepada ayahmu, maka datanglah seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku amal-amal umatku.
Lalu dia beritahukan kepada ayahmu itu kepada aku. Maka aku pun mohon kepada Allah dan Allah mengizinkan aku memberi syafaat kepadanya. Sungguh sangat luar biasa akan kejadian salawat, akan keajaiban salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang suka membaca salawat atasnya. Tidak hanya di akhirat kelak, akan tetapi ketika seseorang hamba yang mencintai Rasulullah dengan salawatnya pun akan langsung bisa merasakan syafaatnya itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah apabila kita rutin selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang lain di mana manfaat daripada membaca salawat ini adalah dapat membebaskan siksa kubur. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa juga membebaskan seseorang dari siksa. Berkenaan dengan hal tersebut, ada sebuah kisah yang diriwayatkan bahawa ada seorang wanita tua datang mengadu kepada Hasan Basri yang mengadukan anak putrinya yang telah mati. Sesampai di rumah menjelang tidur, wanita tadi membaca salawat lalu tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu anaknya yang telah meninggal dunia. Wanita itu melihat anaknya berpakaian dari api neraka. Lehernya dibelenggu, kedua kaki dan tangannya diikat dengan tali dari api. Wanita tadi kemudian terbangun dari tidurnya. Dia menangis merasa takut dan kasihan kepada anaknya yang disayang. Wanita tadi kemudian pergi mengadu kepada Hasan Basri. Hasan Basri mendengar cerita mimpi wanita yang datang kepadanya, jadi ikut bersedih. Selang beberapa pekan, Hasan Basri sendiri bermimpi. Dia melihat seorang gadis, sang anak ibu tersebut. Hasan Basri melihat bahawa sang anak gadis sudah berada dalam surga. Tubuhnya putih bersih, duduk santai di atas tempat tidur. Di kepalanya ada tutup mahkota yang memancar ke timur dan ke barat. Lalu dia menegur Hasan Basri, "Hai Ustaz, lupakah engkau denganku?" "Ya, aku lupa. Siapakah engkau wahai anak gadis?" Hasan Basri balik bertanya dengan penuh penasaran. "Aku anak seorang wanita yang beberapa hari minta kau ajari bersalawat," jawabnya. "Berkat amalan apakah sehingga kau sekarang mendapatkan tempat yang terbaik?" tanya Hasan Basri lagi dengan heran. "Berkat seorang pemuda yang melewati kuburanku. Dia lalu membaca salawat 1 kali, yang mana salawat itu ditujukan kepada ahli kubur. Lalu terdengarlah seruan, 'Lepaskanlah siksa untuk mereka dan selamatkan dari belenggu, sebab mereka mendapatkan salawat Nabi.' Demikian seorang anak putri dari wanita yang telah meninggal dunia itu menceritakan. Hasan Basri lalu terbangun dari tidurnya. Itu juga manfaat daripada kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, marilah kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.